Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Susanti. Di sini saya membuat video untuk pengumpulan tugas UAS Hadis tahun 2020. Terima kasih. Yang ada di samping saya sebagai murid yaitu adik saya sendiri yang Ahmad Muntoha. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang hadis dari segi kualitas. PPT ini disusun oleh teman saya oleh Habibatu Soimah, Umi Nurul Husna, dan Putri Fatimatu Zahra. Tapi akan saya jelaskan dalam materi sekarang. Yang pertama adalah hadis dari segi kualitas. A. Pengertian hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Dari segi kuantitas itu ada tiga jenis hadis, yaitu hadis sahih, hasan, dan dhaif. Nah, yang pertama adalah hadis sahih, ialah hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang berkualitas dan tidak lemah akan hafalannya. Di dalam sanad dan matanya tidak ada syad dan ilat. Mahmud Tahanan dalam tafsir Mutahaliyah hadis menjelaskan hadis sahih adalah yang artinya setiap hadis yang rangkaian sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, dan didapit dari awal hingga akhir sanad, tidak terdapat di dalam syad atau ilah. Yang pertama adalah hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang menjadi pedoman umat muslim hingga saat ini, karena hadis sahih itu benar-benar sudah dipercaya. Yang selanjutnya adalah hadis hasan. Hadis hasan itu berarti baik. Hadis hasan, saya cari sebentar. Hadis hasan. Ini. Hadis hasan telah menceritakan kepada kamu. Yang kedua, dari secara yang kedua adalah hadis hasan telah menceritakan kepada kamu. Qutaibah telah menceritakan kepada kamu. Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imrah al-Junaidi dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Ashari. Ia berkata, aku mendengar ayahku berkata ketika Musa datang, ya Rasulullah, bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang jihad. Karena kalau yang pertama itu adalah hadis sahih itu udah pasti benar. Perawi atau orang yang meriwayatkan hadis itu orang yang meriwayatkan hadis itu kuat hafalannya. Sedangkan hadis hasan itu tetap dijadikan rujukan oleh umat muslim, tetapi para perawinya itu mempunyai kekurangan dalam hal hafalannya, atau hafalannya itu kurang kuat. Kemudian yang ketiga adalah hadis dhaif. Hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak dijadikan rujukan oleh umat muslim. Pengertiannya ialah hadis yang tidak memenuhi persyaratan seperti hadis sahih dan hadis hasan. Dalam Majmu'ah Baikuni disebutkan hadis hasan adalah hadis yang kualitasnya lebih rendah dari hadis hasan adalah dhaif, dan hadis dhaif itu atau yang memiliki kekurangan itu memiliki berbagai macam ragam. Selanjutnya, pembagian hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama itu adalah hadis sahih lidzi, yang kedua adalah riwayat, yang kedua adalah hadis hasan. Hadis hasan itu ada juga li zaiti, hadis hasan jibri. Kalau hadis-hadis dhaif itu dibagikan mempunyai berbagai macam jenisnya, ragamnya, dan itu ada 4, yaitu mu'allaq, setiap hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad, baik satu orang rawi yang tidak disebutkan dua rawi maupun dua. Yang kedua adalah mursal, yang ketiga adalah mudal, yang keempat adalah mutaki, mudallas, mursal kahfi. Dan syarat-syarat dari hadis sahih, hadis hasan, dan hadis
Dhaif itu berbagai macam. Perawinya yang pertama itu sanadnya bersambung, yang B adalah perawinya adil, perwainya daibit, tidak syad dan tidak ilat. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada pertanyaan, Dek? Mbak, saya kan dari sekolah umum. Iya. Apakah hadis itu sangat penting untuk dipelajari? Oh iya, kenapa? Pertanyaannya adalah apakah hadis itu penting untuk dipelajari, ya kan? Ya. Hadis itu adalah rujukan kedua, hukum kedua setelah Al-Quran. Jadi rujukan atau buku pedoman hidup manusia atau khususnya umat muslim. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Al-Hadis lebih sering dikenal dengan kita dengan sebutan as-sunnah juga bisa, yaitu perkataan yang diucapkan, dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi sebagai adik harus belajar hadis juga, tapi walaupun yang pertama itu tetap Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah bahasanya Allah, sedangkan hadis itu adalah bahasanya Rasulullah. Apa hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran akan dijelaskan dalam hadis. Apakah paham, Dek? Paham. Nah, terima kasih atas partisipasi dalam pembuatan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.